Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dan buku yang telah saya ambil dari kutipan buku yang berjudul Arsitektur Komputer. Berikut yang telah saya ambil dari kutipan buku yaitu Arsitektur Komputer. Arsitektur komputer mengacu pada desain dan struktur dasar dari sebuah komputer, termasuk komponennya dan bagaimana mereka saling terhubung. Ini mencakup hal-hal seperti yang pertama, prosesor atau CPU, otak dari komputer yang melakukan semua penghitungan dan proses data. Yang kedua, memori atau RAM, tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Yang ketiga, sistem bus, jalur komunikasi yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat lain. Yang keempat, perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, monitor, printer yang memungkinkan interaksi dengan komputer. Organisasi komputer mengacu pada komponen-komponen ini diatur dan dikoordinasikan untuk bekerja bersama secara efisien. Ini mencakup yang pertama, aliran data dan kontrol. Bagaimana data mengalir dari satu komponen ke komponen lain dan bagaimana kontrol diberikan. Yang kedua, arsitektur set instruksi kumpulan oleh CPU. 3. Hierarki memori. Bagaimana memori utama, cache, dan penyimpanan sekunder diatur dan dimanfaatkan. 4. Teknik pemrosesan paralel. Secara komputer dapat melakukan beberapa tugas secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja. Secara keseluruhan, arsitektur dan organisasi komputer menentukan kemampuan, kinerja, dan efisiensi dari sebuah komputer. Desain yang baik dapat menghasilkan komputer yang cepat, efisiensi, dan mudah digunakan. Ini adalah dasar ilmu komputer dan rekayasa perangkat keras. Selanjutnya, yang telah saya kutip dari jurnal yaitu dasar teori. Yang pertama, prosesor adalah suatu komponen dalam sebuah komputer yang dapat menjalankan beberapa set instruksi dari suatu program komputasi dengan menjalankan perintah dasar aritmatika, logika, dan operasi input atau output dari suatu sistem komputer tersebut. Bentuk rancangan, blok, dan implementasi dari prosesor mengalami perkembangan yang sangat pesat sampai saat ini. Namun, operasi dasar dan fungsi dari prosesor sendiri relatif tetap sama. Perkembangan di dalamnya termasuk munculnya istilah System on Circuit atau SoC. System on Circuit adalah sebuah integrated circuit IC yang menggabungkan sebuah komponen dari sebuah komputer atau sistem elektronik dalam sebuah chip. Penggunaannya yang luas karena dapat menerapkan sistem elektronik digital maupun analog, membuat sistem on chip relatif lebih unggul dan berkembang pesat daripada microcontroller yang hanya mampu menerapkan suatu proses tertentu. Fungsi utama prosesor adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Yang kedua, subprosesor. Subprosesor atau subcore prosesor adalah sebuah model prosesor yang arsitekturnya dan perilaku kerjanya secara spesifik dinyatakan dengan menggunakan suatu subset yang dapat disintesis dari suatu hardware description language atau HDL. Subsoftware dapat disintesis pada bermacam-macam teknologi application specific integrated circuits atau ASICs atau Flight Programmer Grade Array atau VPGA. Dengan demikian, subprosesor memberikan tingkat fleksibilitas yang penting bagi para perancang sistem atau sistem designer. Yang ketiga, OpenRISE 1200. Subprosesor OpenRISE 1200 atau OR 1200 adalah sebuah subprosesor yang arsitekturnya kini dikembangkan oleh komunikasi Open Cores. Tujuan dari proyek Open Series adalah membuat komputasi platform yang gratis, dan Open Source Design OR 1200 adalah implementasi dari arsitektur OpenRISE 1000. Arsitektur OpenRISE 1000 atau OR1K adalah sebuah arsitektur 32 atau 64 bit load and store write yang dirancang dengan mengandalkan pada formasi sederhana, kemudian daya yang rendah, dan kemampuan skalabilitas. Kelebihan OpenRISE 1200. Yang pertama, arsitektur open source
OpenRISE 1200 adalah prosesor open source sehingga kode sumbernya dapat diakses, dipelajari, dan dimodifikasi oleh pengembang. Yang kedua, portabilitas. Sebagai subprosesor, OpenRISE 1200 dapat dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform perangkat keras seperti FPGA dan ASIC. Yang ketiga, fleksibilitas. Desain OpenRISE 1200 dapat disesuaikan dengan dapat disesuaikan dan distomisasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Yang keempat, efisiensi sumber daya. OpenRISE 1200 dirancang untuk menggunakan sumber daya perangkat keras yang relatif sedikit, sehingga cocok untuk aplikasi embedded dan sistem tertanam. Kekurangan OpenRISE 1200. Yang pertama, kinerja yang terbatas dibandingkan dengan prosesor komersial. OpenRISE 1200 memiliki kinerja yang lebih rendah, terutama dalam hal kecepatan pemrosesan. Yang kedua, dokumentasi yang kurang lengkap. Meskipun ada dukungan komunitas, dokumentasi teknis untuk OpenRISE 1200 kadang-kadang kurang lengkap atau sulit ditemukan. Yang ketiga, dukungan perangkat lunak yang terbatas, ekosistem perangkat lunak. Dukungan perangkat lunak yang terbatas, ekosistem perangkat lunak untuk OpenRISE 1200 seperti compiler, debugger, dan sistem operasi mungkin tidak selengkap yang tersedia untuk prosesor komersial.